Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah memberikan hujan kepada kita. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan ini adalah hujan yang membawa rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara sunnah apabila turun hujan, kita sedikit berhujan-hujan, kemudian kita membasahi sedikit tubuh kita, kemudian kita membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah shayyiban, hujan, nafi'an, yang mendatangkan manfaat, yang bermanfaat. Dan apabila hujan tidak kunjung reda, maka waktu turun hujan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Manhajus Salafi, metode beragamanya pengikutnya as-salafus saleh, pengikutnya generasi terdahulu yang saleh, yang disusun oleh Ustaz Dr. Muhammad Ibnu Umar Bazmul hafizahullah taala. Syekh Muhammad berkata, sampai halaman berapa para jemaah terakhir? 37 sudah? Sekarang 37. Baris yang keberapa? Atau alinea kedua ya? 6 dari bawah. Berarti alinea ketiga. Baik. Silakan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuka kitabnya Al-Manhajus Salafi, metode beragamanya pengikutnya salaf. Kita masuk pembahasan halaman yang ke-37, baris yang ke-6 dari bawah. Berkata Syekh hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Kata beliau, wa aidan, dan juga fakathirun minan nasi, maka banyak dari manusia, yukhbiru, mereka memberitahukan, an hadhil firaqi, dari kelompok-kelompok ini, bihukmi dhanni wal hawa, dasarnya adalah persangkaan dan hawa nafsu. Jadi tidak boleh kita menggolongkan sesama muslim kepada kelompok-kelompok sesat
hanya dengan dasar persangkaan, dugaan dan juga hawa nafsu, tidak boleh. Fayaj'alu ta'ifatahu wal muntasibata ila matbu'ihi al-muwaliyata lahu hum ahlus sunnati wal jamaah. Setelah dia mengatakan bahwa di luar kelompoknya atau di luar golongannya, di luar komunitasnya adalah kelompok-kelompok yang sesat yang disebutkan oleh Nabi 72 kelompok yang sesat, maka kemudian dia menjadikan golongannya atau komunitasnya dan orang-orang yang mengikuti pemimpinnya dan yang menolong pemimpinnya, mereka sebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Ini banyak, masing-masing orang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi nanti standar ukurannya apa? Bukan sekedar pengakuan. Wa yaj'alu, kemudian dia menjadikan man khalafaha, siapa yang menyelisih kelompoknya atau golongannya, menjadi ahlul bid'ah, menjadi ahlul bid'ah. Wa hadza dhalalun mubinun, dan keyakinan yang semacam ini adalah kesesatan yang nyata. Fa inna ahlal haqqi was sunnati, sesungguhnya mereka-mereka yang berpegang dengan kebenaran dan sunnah, la yakunu matbu'uhum, tidaklah yang diikuti oleh mereka illa Rasulullah SAW, kecuali hanya Rasulullah SAW. Jadi ahlul haq was sunnah, mereka-mereka yang berpegang dengan kebenaran dan sunnah, itu yang diikuti hanyalah siapa? Rasulullah SAW. Bukan komunitas tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan tokoh tertentu, tapi yang diikuti adalah hanya Rasulullah SAW. Sehingga mereka hanya ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini yang bisa mempersatukan umat. Kalau umat hanya ittiba kepada siapa? Rasulullah SAW. Kalau umat sudah menokohkan tokohnya masing-masing, kemudian kebenaran diukur dari pendapat fatwa tokohnya masing-masing, maka umat akan bercerai-berai karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Alladzi, di mana Rasul SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia Nabi Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. In huwa, tidaklah yang diucapkan oleh dia illa melainkan wahyu yuha, hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ketika berbicara itu bukan seperti saya atau kita, tapi Nabi setiap berbicara yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini mengikrar, menetapkan bahwa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Jelas sekali dalam ayat ini, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah yang dibicarakan oleh Nabi ya itu dari hawa nafsu, tidak. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang disampaikan itu melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Qur'an dan Sunnah tidak terbantahkan. Tidak akan sanggup kita membantah Al-Qur'an dan Sunnah. Karena kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Hanya saja kita kadang-kadang belum sampai kepada pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kita sudah sampai kepada pemahaman yang benar sebagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ataukah sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, niscaya kita pun akan sampai kepada kebenaran yang dimaksud. Kalau kita sudah sampai kepada kebenaran yang benar. Kemudian Syekh berkata, fahuwal ladzi, maka beliaulah, dialah Nabi Muhammad, alladzi yang yajibu tasdiquhu, wajib untuk kita membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbar, pada semua yang beliau kabarkan.
Jadi wajib kita membenarkan semua berita yang disampaikan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pengecualian. Wajib kita membenarkan semua berita yang beliau sampaikan SAW. Dan kabar yang beliau sampaikan, berita, kisah-kisah yang beliau sampaikan itu ada yang sudah terjadi, ya, dan ada yang ketika disampaikan itu sedang terjadi dan akan terjadi. Semua wajib dibenarkan. Dan ketika itu sahabat yang dikenal membenarkan semua ucapan Nabi adalah siapa? Abdullah ibnu Uthman, yang dikenal dengan Abu Bakar Siddiq. Setiap kali Nabi berbicara dibenarkan. Bahkan ketika Nabi didustakan sepulang beliau dari Isra dan Mi'raj, Abu Bakar tanpa babi bu langsung membenarkan ucapan Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau yakin seorang yang tidak pernah berdusta kepada manusia pasti tidak akan pernah mau dan tidak akan sanggup berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar Siddiq digelari As-Siddiq, yang selalu membenarkan ucapan Nabi SAW. Dan tidak ada manusia, ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Sepanjang hidup tidak ada. Beliau langsung membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Syekh, wa ta'atuhu fi kulli ma amar. Dan kewajiban kita adalah mentaati Nabi SAW pada semua apa yang diperintahkan oleh beliau. Dan ini adalah kandungan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ada berapa kandungannya? 4 kandungan. Yang disebutkan oleh Syekh di sini 2. Yang berkaitan tentang pembahasan ini ada 2. Jadi kandungan keimanan kita bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, sungguhnya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, ada 4. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang disampaikan, diberitakan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, wastinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi dan dibenci olehnya. Jadi konsekuensi Muhammad Rasulullah, yang pertama mentaati semua perintahnya Nabi SAW. Yang kedua, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, menjauhi semua larangan dan apa yang dibencinya. Dan yang keempat, wala yu'badullahu illa bima syara', dan Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita menyembah Allah sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW, tidak membuat-buat aturan sendiri dalam beribadah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, walaysat hadhil manzilatu li ghairihi, dan kedudukan ini tidak boleh untuk selain Nabi. Jadi kedudukan sebagai manusia yang diikuti ajarannya itu tidak boleh diberikan kepada selain Nabi SAW. Minal a'immati, dari kalangan para imam kaum muslimin. Jadi tidak boleh imam-imam kaum muslimin diperlakukan sebagaimana kita bersikap kepada Nabi SAW. Kalau Nabi, semua perintahnya dikerjakan, diikuti, ditaati. Semua beritanya dibenarkan. Ya, semua yang dilarang dan dibenci ditinggalkan. Dan beribadah hanya dengan petunjuk Nabi, sunnah Nabi SAW. Adapun para imam tidak demikian. Bal kullu ahadin minan nasi, bahkan masing-masing manusia, semua manusia, yu'khadhu min qawlihi, bisa diambil ucapannya, wa yutrak, dan bisa ditolak atau ditinggalkan. Illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Ucapan Syekh ini diambil dari ucapannya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Jadi suatu hari Imam Malik, beliau mengajar di Masjid An-Nabawi. Jadi beliau mengajar di Al-Masjid An-Nabawi di Madinah. Mudah-mudahan yang belum ke sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi Makkah Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Diaminkan insyaallah pergi ke sana berjamaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik ketika itu mengajar, beliau mengatakan ketika di Masjidnya Nabawi, di masjidnya Nabi SAW, beliau berkata, kullun
masing-masing orang. Yu'khadu min qawlihi, bisa diambil ucapannya, wa yutrak atau wa yurad, dan bisa ditolak ucapannya. Illa, kata Imam Malik, kecuali sahibah hadzal qabri, kecuali sambil menunjuk kuburan Nabi, kecuali pemilik kubur ini. Jadi Imam Malik menunjuk demikian, kecuali pemilik kubur ini. Adapun pemilik kubur ini yaitu Nabi Muhammad tidak boleh ditolak ucapannya dan wajib diambil segala ucapannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia tidak, jika ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan manhaj salaf diterima. Kalau ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak sesuai dengan manhaj salaf ditolak. Maka kemudian beliau berkata, "Faman ja'ala shakhsan minal ashkhasi", barang siapa yang menjadikan individu dari individu ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni man ahabbahu, siapa yang mencintai seseorang, wa wafaqahu, dan siapa yang sepakat setuju dengan seseorang, ya, kana min ahli sunnati wal jamaah, maka dia termasuk ahli sunnah wal jamaah. Wa man khalafahu, dan siapa yang menyelisih seseorang, kana min ahli bid'ah wal furqah, maka dia termasuk ahlul bid'ah dan ahlu perpecahan. Kama yujadu dzalika fit tawaifi, sebagaimana hal itu ada di kalangan kelompok-kelompok min atba'i a'immatil kalami wad din, dari para pengikutnya imam-imam ahlul kalam, ya, dan ahlul kalam dalam masalah agama. Wa ghairi dzalika. Kalau ada orang mengatakan demikian, siapa yang mencintai seseorang maka dia ahlus sunnah. Bukan siapa yang mencintai Nabi, ya. Bukan siapa yang mencintai, dan siapa yang mengikuti seseorang, ya, ucapannya atau perbuatannya cocok dengan seseorang, maka dia ahlus sunnah. Ini keliru. Kalau ada orang mengatakan demikian, kana min ahlil bid'ah, maka justru dia termasuk ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dia mengukur kebenaran seorang dengan orang lain, bukan dengan Nabi SAW. Tidak boleh. Seorang itu amalnya diterima atau tidak diukur dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Dilihat dengan Al-Quran, ditimbang dengan Al-Quran, ditimbang dengan sunnah Nabi SAW. Kalau sudah ditimbang dengan itu, cocokkah amalan itu dengan apa yang difahami oleh as-salafus saleh? Kalau tidak cocok, berarti amalannya tidak benar. Maka orang yang demikian ini, yang menimbang dengan timbangan manusia, kana min ahlil bid'ah, maka dia termasuk ahlul bid'ah, wad dhalali, dan orang yang mengikuti kesesatan, wat tafarruqi, dan orang yang suka dengan perpecahan. Kemudian beliau mengatakan, wa bihadza yatabayyanu, maka dengan ini menjadi jelas. Kata beliau menjadi jelas, anna ahaqqan nasi, sesungguhnya manusia yang paling berhak bi an takuna hiya al-firqatan najiyah, yang paling berhak bahwa dia termasuk firqah najiyah, golongan yang selamat, ahlul hadits was sunnah, ahlul hadits dan ahlus sunnah, alladzina, mereka adalah orang-orang yang laisa lahum matbu'un, tidak ada bagi mereka seorang yang diikuti, yata'assabuna lahu, yang mereka fanatik dengannya, illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Jadi manusia yang paling berhak, yang paling berhak dia menjadi golongan dari golongan yang selamat, al-firqah al-najiyah, menjadi ahlul hadits dan as-sunnah, apabila yang diikuti hanya siapa? Rasulullah SAW. Wahum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwalihi, sebab al-firqatun najiyah, ahlul hadits was sunnah, mereka adalah manusia yang paling mengetahui tentang sabda-sabda Nabi dan juga perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Siapa yang paling tahu? Ahlul hadits, ahlus sunnah, ya. Karena mereka mengkaji sunnah Nabi SAW pagi, siang, malam. Kalau kita membayangkan ulama-ulama kita nggak sanggup pada zaman kita ini, tidak sanggup, bener. Panjenengan pernah menghatamkan kitab segini 8 hari, ulama-ulama biasa.
Di Timur Tengah kitab setebal ini ya lebih dari 500 halaman lebih, itu dihatamkan 6-7 hari. Ulama sanggup, dan mereka langsung tahu dan paham karena kemampuan bahasa Arabnya yang tinggi. Di sini gak sanggup percuma. Ini kitab sudah berapa bulan gak selesai-selesai. Kalau dibaca cepat nanti mesti ada yang protes ya. Saya sering dikritik katanya bacanya terlalu cepat, yang ngaji gak bisa mencatat ya. Makanya kita gak khatam-khatam, ilmu kita sedikit karena yang kita kaji terlalu apa? Sedikit. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah pengajian itu banyak, dan materi-materi pengajian juga berbeda-beda. Silahkan didatangi, tinggal kita memilih ya. Malam ini ada pengajian, besok malam juga mungkin ada pengajian, malam Senin juga ada pengajian, dan seterusnya. Ahad pagi malah banyak, tinggal memilih kajian-kajian sunnah. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan wa'adhamuhum tamyizan baina sahihiha, dan mereka adalah orang yang paling mengetahui dan bisa memilah-milah antara ucapan-ucapan Nabi yang sahihnya, hadis-hadis Nabi yang sahihnya, wasakimiha, maupun yang berpenyakitnya. Jadi hadis itu ada yang sahih, sahih itu sehat, dan ada yang sakim, dan ada yang berpenyakit. Berpenyakit itu dimulai dari dhaif. Nanti paling parahnya la aslalahu, palsunya palsu, sudah kita bahas kemarin ya. Jadi hadis itu ada maudhu, palsu, dan parahnya palsu adalah la aslalahu. Itu hadis yang tidak ada asalnya. Artinya tidak ada asalnya. Hadis ini diteliti oleh para ulama ahlul hadis, tidak ditemukan siapa yang memalsu dan kitab mana yang menyebutkan pertama kali. Maka hadis ini paling palsunya. Jadi ucapan manusia disandarkan kepada Nabi, palsu, yang dibuat-buat oleh manusia. Maka ahlu sunnah yang paling bisa memilah-milah. Kalau ahlul bid'ah gak bisa para jemaah, karena tiap hari sibuk dengan bid'ah, bukan sibuk dengan sunnah. Mereka yang sibuk dengan sunnah, mereka akan bisa memilah. Oh ini hadis sahih, ini hadis hasan, sahih pun dibagi, hasan dibagi. Oh ini hadis dhaif, dhaifnya tidak terlalu, ini dhaifnya sedang, ini dhaifnya parah, dan seterusnya. Ahlu sunnah mengetahui hadis-hadis yang semacam itu. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa immatuhum, dan imam-imam ahlu sunnah dan ahlul haq adalah fuqaha ufiha, adalah ahli-ahli fikih di umat ini. Jadi imam-imam ahlu sunnah adalah ahli fikihnya. Coba sebut aja. Imam Abu Hanifah ahli fikih di umat ini, Imam Malik ahli fikih di umat ini. Semuanya mereka ini ahlul hadis. Walaupun Abu Hanifah hadisnya sedikit, tapi tetap beliau ahlul hadis di zamannya. Jadi di zamannya beliau ahlul hadis. Kemudian Imam Malik jelas ahlul hadis. Beliau perawi terkenal. Bahkan Imam Malik ini punya sanad terpendek sampai kepada Nabi SAW. Malik dari Anas, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Sanad yang paling pendek. Hanya terpaut 2 perawi saja. Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta, Muwatta'nya Imam Malik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Musnad Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ahlul hadis, bukan hanya ahli fikih, ahlul hadis beliau. Imam Ahmad tidak diragukan lagi, punya Musnad Ahmad, kitab paling besar dari kitab-kitab hadis ini. Kitab paling besarnya. Sebenarnya ada kitab lagi yang lebih besar, ya. Jadi kitab lagi ada yang lebih besar. Itu Al-Hadits Al-Mukhtarah, ditulis oleh Al-Imam Diya Al-Maqdisi. Itu kitabnya sekian ini, kitab hadis. Kita baca aja belum, apalagi menghafalnya. Ulama-ulama hafal, dihafal oleh mereka berjamaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ahlu ma'rifati bima'aniha, dan ahlul hadis adalah orang-orang yang paling mengetahui makna-makna hadis-hadis Rasulullah SAW, wattiba'an laha, dan paling mengikuti hadis-hadis Nabi SAW, tasdiqan dengan membenarkan, wa amalan dan dengan mengamalkan, wa hubban dan mencintai, wa muwalatan liman walaha, dan mereka loyal kepada siapa saja yang mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Ahlus Sunnah itu mencintai, membela, menolong siapa-siapa yang mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Ahlus Sunnah itu jelas, loyalitasnya jelas. Loyalitas kepada mereka-mereka yang mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Liman adaha. Nah, kemudian wa mu'adatan
liman adaha, dan mereka memusuhi siapa saja yang memusuhi hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Ahlus Sunnah itu memusuhi mereka yang memusuhi hadis. Kalau Ahlul Bid'ah mereka memusuhi Ahlus Sunnah, bukan memusuhi orang-orang yang memusuhi hadis-hadis Nabi SAW. Alladzina yarudduna al-maqalati al-mujmalata ila ma ja'a bihi minal kitabi wal hikmah. Mereka adalah orang-orang yang mengembalikan ucapan-ucapan yang masih global, yang masih butuh perincian, kepada apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Ahlussunnah setiap kali ada ucapan-ucapan yang masih global butuh penjelasan, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu Ahlussunnah. Maka kemudian beliau berkata, fala yansabuna maqalatan, maka mereka tidak akan menegakkan satu ucapan pun, wa yaj'alunaha, kemudian menjadikan ucapan itu min usuli dinihim, menjadi pokok-pokok agama mereka, prinsip-prinsip agama mereka. Kemudian wajumala kalamihim, atau wajumali kalamihim, dan tidak akan menjadikan sebagai ucapan-ucapan mereka, illam takun thabitatan fima ja'a bihi Rasul SAW, jika ucapan tersebut tidak datang dari Nabi SAW, dari Rasul SAW. Bal yaj'aluna, bahkan mereka menjadikan ma bu'itha bihi Rasul SAW minal kitab wal hikmah huwal aslu. Bahkan Ahlussunnah, Ahlul Hadis, mereka menjadikan apa saja yang datang dari Rasul, yang Rasul diutus dengannya, berupa Al-Quran dan As-Sunnah, itu sebagai al-aslu, sebagai pokok, sebagai prinsip, sebagai dasar. Alladhi ya'taqidunahu, yang mereka meyakini hal itu sebagai pokok dan prinsip serta dasar, wa ya'tamidunahu, dan mereka bersandar kepadanya. Inilah para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala penjelasan tentang Ahlussunnah. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar, Ahlussunnah tidak akan menjadikan seseorang sebagai seorang yang diikuti kecuali siapa? Rasulullah SAW. Sekarang saya bacakan, tidak ada di kitab, tambahkan, silakan dituliskan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 20. Al-Anfal itu surat nomor berapa? Tes hafalan urutan surat Al-Quran. Surat nomor berapa? Nomor 8, ya kan? 9 apa? At-Taubah, ya kan? 10 Yunus. Kalau 7 Al-A'raf. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 20, surat nomor 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian semuanya kepada Allah, wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Sehingga ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kepada orang-orang beriman agar orang-orang beriman pertama taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua taat kepada siapa? Rasulullah SAW. Wala tawallau anhu, dan jangan berpaling dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengarnya. Jadi surat Al-Anfal ayat 20. Kemudian dalam surah An-Nisa, An-Nisa surat nomor berapa? Nomor 4, ayat nomor 80. Dalam surah An-Nisa ayat nomor 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Artinya kalau ada seorang mengatakan dia tidak mau taat kepada Rasul, maka sebenarnya dia tidak mau taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda seorang itu taat kepada Rasulullah jika dia taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib seorang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini naudzubillah min dzalik, tidak henti-hentinya umat Islam diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah. Bahkan di antara fitnah-fitnah di akhir zaman munculnya kelompok-kelompok yang disebut dengan Ar-Ruwaibidah. Orang-orang yang tidak punya ilmu berbicara tentang agama. Orang-orang tidak punya ilmu agama berbicara tentang masalah urusan-urusan besar. Sampai ada yang mengatakan zina itu boleh. Kemudian terakhir mengatakan jilbab itu tidak wajib. Katanya dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mewajibkan jilbab. Orang ini belum belajar Al-Quran, harus mengkaji Al-Quran. Orang belum belajar Al-Quran mengatakan
bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mewajibkan apa? Jilbab. Baca, tulis pada jemaah Al-Ahzab ayat 59. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab itu surat nomor berapa? 33 ya. Surat nomor 33 ayat 59. Nanti dibaca di rumah. Ya. Sekarang kita sedang mengkaji manhaj, nggak mengkaji ayat jilbab. Nanti kapan-kapan kita berikan bantahan ya. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah ada di surat yang lainnya An-Nur. Surat nomor 24 ayat 31. An-Nur nomor 31. Nanti di situ dibaca para jemaah ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Ahzab ada yang hafal? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan katakan kepada anak-anak perempuanmu, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan katakan juga kepada perempuan-perempuan orang-orang beriman, maksudnya istri dan putri-putrinya orang-orang beriman. Apa perintahnya? Ayyudnina 'alaihinna min jalabibihim, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke tubuh-tubuh mereka. Jelas kata-katanya jalabibihin, jilbab-jilbab mereka. Dan Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, surat apa tadi? Al-Ahzab 30, surat nomor 33 ayat 59. Jilbab itu adalah kata Imam Al-Qurtubi ma yasturu jami'a badanil mar'ah, semua kain pakaian yang menutupi seluruh badannya wanita. Itu jilbab. Hanya nanti para ulama berbeda pandangan tentang apakah jilbab wanita muslimah itu menutupi seluruh tubuhnya tanpa kecuali atau ada yang dikecualikan. Sebagian ulama mengatakan dikecualikan muka, wajah, dan telapak tangannya. Sebagian ulama mengatakan semuanya tanpa kecuali. Menunjukkan bahwa ulama sepakat telinganya wanita adalah aurat yang wajib ditutupi. Sepakat ini. Ulama lu sepakat. Dari 4 mazhab, semua mazhab bahkan, semua sepakat. Bahkan Syiah pun mengatakan jilbab itu wajib. Syiah loh ini. Kelompok sesat mengatakan jilbab itu wajib. Khawarij juga demikian. Apalagi Ahlussunnah. Ahlussunnah 4 mazhab, Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, siapa namanya? An-Nu'man bin Thabit, ya, mengatakan wajib berjilbab bagi wanita sudah balik. Abu Hanifah kapan lahirnya? Tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Imam Malik, siapa namanya? Malik bin Anas, imamnya Darul Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Kapan lahirnya? 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Ini mengatakan wajib juga. Al-Imam Asy-Syafi'i, siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Ini mengatakan wajib juga. Di antara yang mengatakan wajib dari kalangan Syafi'i adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan wanita wajib menutupi wajahnya. Ibnu Hajar. Dan Imam Syafi'i mengatakan wanita tidak boleh menampakkan wajahnya, kalaupun dia tidak bisa melihat jalan, hanya boleh menampakkan satu mata. Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i loh ini. Kita berbicara hukum. Adapun nanti prakteknya kita kembalikan kepada ibu-ibu dan wanita-wanita. Tidak bisa dipaksa. Yang jelas muka dan telapak tangan diperselisihkan. Selain itu wajib. Imam Ahmad bin Hanbal, kapan lahirnya? Tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Itu juga mengatakan wajib wanita yang sudah balik untuk berjilbab tanpa kecuali. Dalilnya itu diantaranya Al-Ahzab ayat 59. Jadi Allah memerintahkan pada nabinya, kul ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan ke tubuh-tubuh mereka jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna, yang demikian itu berjilbab adalah lebih dekat ayyurafna, untuk mereka dikenal, fala yu'dain, dan mereka tidak akan diganggu. Kalau berjilbab insya Allah tidak diganggu, paling diolok-olok ya, tapi tidak diganggu. Ya, tidak akan diganggu. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di surat apa tadi? An-Nur, surat nomor 24 ayat 31. Wal yadribna bi khumuruhinna ala juyubihin, dan hendaknya mereka menjulurkan
kerudung mereka di atas dada-dada mereka. Ibnu Hajar berkata, maknanya waliyadribna bi khumurihinna, ya, ala juyubihin, maknanya adalah hendaknya mereka ghattaina wujuhahunna, menutupi wajah-wajah mereka. Ibnu Hajar ini, bukan saya yang berpendapat, rahimahullah taala, berpendapat bahwa wanita itu supaya bisa tertutup auratnya, ditutupi dari wajah sampai ke dadanya auratnya itu dengan kerudung mereka, selain jilbabnya yang panjang sampai ke kakinya. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama kaum muslimin semuanya sepakat. Tapi datang orang-orang di belakangan ini yang mereka mengatakan jilbab tidak wajib. Dan yang parah ada yang mengatakan one day no jilbab. One day no jilbab. Satu hari tanpa naudzubillah min dzalik. Kalau ini diyakini, ini kekafiran. Seorang yang mengatakan jilbab tidak wajib walaupun dia berjilbab jatuh kepada kemurtadan. Tapi kita tidak boleh sembarangan memurtadkan orang, ya. Tapi hal ini termasuk naqidah, termasuk pembatal min nawaqidil Islam, dari pembatal keislaman seseorang. Kalau dia mengingkari kewajiban walaupun dia masih melaksanakan. Jadi seorang wanita yang berjilbab, kalau dia mengingkari wajibnya jilbab walaupun dia masih berjilbab, itu sudah jatuh kepada kemurtadan, harus bersandar kembali. Naudzubillahi min dzalik. Maka penting sekali kita mengkaji para jemaah agar kita mentaati Rasulullah SAW. Dan sebenarnya wanita-wanita kalau berjilbab dimuliakan oleh Allah dan disegani di tengah-tengah manusia, ya. Kalau wanita-wanita itu berjilbab. Tapi kalau wanita tidak berjilbab, dihinakan oleh manusia dan nanti di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian para jemaah, Allah juga berfirman dalam surah An-Nur. An-Nur surat nomor berapa? 24 ayat yang ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaati Nabi maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan wajib mentaati Nabi. Sebab kalau kita tidak mentaati Nabi, kita tidak akan dapat hidayah. Benar. Kalau kita tidak mau mentaati Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan apa? Hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau dan ingin mendapatkan hidayah, maka kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nur surat nomor 24 ayat yang ke-54. Kemudian dalam surah Ali Imran, para jemaah yang rahmatullah taala, ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Qul atiullaha wa rasul." Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kufur. Naudzubillah min dzalik. Orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bisa jatuh kepada kekufuran. Karena ayat ini diakhiri dengan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Artinya, kalau berpaling dari Allah dan berpaling dari Rasulnya, dikhawatirkan jatuh kepada kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan satu namudad itu contoh bagaimana praktek nyata taatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi suatu hari diriwayatkan dalam sebuah hadis Abu Daud nomor 1091 dari Jabir radhiyallahu anhu qol, ketika itu Jabir berkata, dengarkan hadisnya. Lama stawa Rasulullah SAW, ketika Nabi sudah duduk di atas mimbarnya sempurna, yaumal Jumat, pada hari Jumat, qala, Nabi bersabda kepada para sahabat, ijlisu. Karena ketika itu masih ada yang berdiri, belum semuanya duduk. Mungkin kan masih banyak belum tahu adab-adab Jumatnya, karena Islam ini masih terus turun wahyu. Duduklah kalian. Fasami'a dzalika Abdullah bin Mas'ud. Dengarkan ini. Abdullah bin Mas'ud dari kejauhan mendengar Nabi bilang duduk, langsung fajalasa. Abdullah bin Mas'ud duduk ala babil masjid, di pintu masjid. Jadi bukan duduk di dalam, tapi duduk di dekat pintu masjid. Karena dengarnya di dekat pintu. Dengarkan sahabat ini, bagaimana sahabat begitu taatnya kepada Nabi SAW. Ketika mendengar Nabi mengatakan ijlisu, sahabat Abdullah bin Mas'ud dengar masih berada di depan pintu, sudah duduk di sana. Farahu Rasulullah SAW, melihat Abdullah bin Mas'ud sudah duduk di depan pintu dan tidak masuk masjid. Rasulullah SAW melihatnya. Faqala, kemudian berkata, ta'al ya Abdullah ibn Mas'ud,
kemarilah wahai Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan kata para ulama bagaimana taatnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita masih mikir-mikir, wah nanti kalau begini bagaimana, begitu bagaimana. Kita ini kalau mau mengamalkan sunnah sering banyak pertimbangan. Akhirnya Allah pun menolong kita juga penuh pertimbangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sering banyak pertimbangan. Sama dengan orang kalau sedekah itu banyak ragu-ragunya, Allah juga tidak akan memberikan ganti. Karena dia ragu-ragu dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka-mereka yang yakin dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi pembahasan tentang as-simatul ula. Sima itu apa? Ciri yang paling menonjol. Jadi karakteristik pengikutnya salaf yang paling menonjol. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah mahallul wala'i wal bara', tempatnya wala itu loyalitas, wal bara' dan bersikap berlepas diri. Indahum menurut pengikutnya salaf adalah ittiba'ur Rasul SAW, mengikuti Rasul SAW. Jadi kalau orang mengikuti Rasul, kita wala kepadanya, kita loyal kepadanya. Tapi kalau seorang tidak mengikuti Rasul, kita bara', kita berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Jelas ini wala dan baroknya. Bukan dibangun di atas kelompok, organisasi, pimpinan, bukan. Imam tertentu tidak, mazhab tertentu tidak. Tapi loyalnya mereka adalah dibangun di atas ittiba kepada Nabi SAW. Kemudian as-simatus tsaniyatu, ciri khas yang paling menonjol dari pengikutnya salaf adalah syiaruhum al-ittiba'u. Syiarnya mereka adalah al-ittiba'. Apa itu syiar? Tahu syiar apa enggak? Syiar itu apa? Apa? Semacam apa? Slogan mereka. Jadi mereka syiarnya adalah al-ittiba'. Ittiba' kepada Nabi SAW. Ini syiarnya. Pokoknya pengikutnya Rasulullah itu punya ciri. Cirinya adalah ittiba'. Dimanapun dia berusaha untuk apa? Ittiba'. Maka hati mereka itu disatukan dengan ittiba'. Walaupun kadang-kadang kita berada di satu kota, bahkan di negeri yang lain, ketemu sesama orang-orang yang ittiba', hatinya bisa menyatu. Tapi ada orang yang tidak bisa menyatu dengan sama muslim. Kenapa? Karena syiarnya bukan ittiba'. Syiarnya adalah kelompok. Na'udzubillah min dzalik. Kalau syiarnya ittiba', maka hatinya akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan ucapan seorang ulama. Qala Abu Muhammadin Abdullah ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala fi siyaqihi lil umuri allati ajma'at 'alaiha al-ummatu. Ketika beliau menyebutkan konteks tentang perkara-perkara yang umat bersepakat di atas perkara-perkara tersebut, min umuri diyanati, dari perkara-perkara agama, wa minas sunani, dan berupa sunnah-sunnah, dan dari perkara-perkara sunnah, allati khilafuha bid'atun wa dhalalah, di mana lawannya sunnah adalah bid'ah dan kesesatan. Dengarkan ucapan seorang ulama ini, Abu Muhammad Abdullah ibnu Abu Zaid Al-Qayrawani. Beliau berkata, at-taslimu lis-sunani, menerima bulat-bulat sunnah-sunnah Nabi SAW, la tu'aradu li ra'yin, tidak boleh dipertentangkan dengan pendapat. Jadi sunnah itu tidak boleh dipertentangkan dengan apa? Pendapat. Lah kalau manusia bebas berpendapat, buat apa Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan agamanya? Iya, semua pakai pendapatnya sendiri-sendiri, nggak usah diutus Rasul. Maka tidak boleh mempertentangkan sunnah dengan pendapat. Wala tudafa'u biqiyas, dan tidak boleh ya, sunnah itu ditolak dengan kias. Tidak boleh sunnah itu ditolak dengan kias. Jadi sekarang banyak orang-orang menolak sunnah dengan kias. Mohon maaf ini, saya tidak sedang mengkritik, tapi saya cerita. Ada seorang dai pernah, beliau itu mengolok-olok jenggot. Kalau kita belum bisa mengamalkan sunnah Rasulullah berjenggot, memanjangkan jenggot, memelihara jenggot, setidaknya kita yakini sunnah Nabi. Nabi kita berjenggot, semua Nabi lo berjenggot, semua Rasul itu berjenggot. Ya rahmat Allah SWT. Oleh karena itu Harun mengatakan kepada Musa, wahai ya putra pamanku, jangan kau pegang jenggotku. Kenapa? Karena Harun itu jenggotnya dipegang dengan keras oleh Musa ketika Musa marah. Pulang umatnya nyembah anak sapi.
usaha memegang jenggotnya Harun dengan kuat. Nabi Harun alaihissalatu wassalam menunjukkan Nabi Harun itu berjenggot. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan kias. Ada seorang dai mengatakan begini. Katanya, saya mencukur jenggot ini, dia sambil mengolok-olok orang-orang berjenggot, karena saya mau menyenangkan istri. Mengkiaskannya dengan apa? Menyenangkan istri. Jadi dia mau menyenangkan istri dengan mencukur apa? Jenggot. Naudzubillah min dzalik. Kalau agama itu dibangun dengan menyenangkan istri, nanti rusak agama. Saya korupsi untuk menyenangkan istri, saya kerja di riba untuk menyenangkan apa? Istri, dan seterusnya. Saya jadi rentenir untuk menyenangkan istri. Semuanya serba menyenangkan istri nantinya. Naudzubillah min dzalik. Kalau agama dibangun di atas menyenangkan istri, rusak agama ini. Agama tidak dibangun di atas menyenangkan istri. Wajib suami memuliakan istrinya, menafkahi istrinya. Wajib dia menyenangkan istrinya, tapi tidak boleh menyenangkan istri bertentangan dengan agama. Tidak boleh. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Misalnya istrinya mengatakan, Pak, Mbok nggak usah, Bapak itu misalnya celananya cingkrang, malu-maluin saja. Mbok celana itu yang lebre sampai ke tanah misalnya. Tidak boleh kita mengikuti istri. Yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Justru kalau kita mengikuti istri, kita menjerumuskan istri ke neraka. Lebih dalam lagi. Kenapa? Karena dia menyuruh kita untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita tidak ikuti istri kalau istri mengajak kita untuk menentang Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Wa ma ta'awwalahu min hasalafus shalihu." Apa yang ditakwilkan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para salaf yang soleh, ta'awwalnahu, kami pun menakwilkannya, maksudnya menafsirkannya. Wa ma amilu bihi, dan apa yang diamalkan oleh para salafus soleh, amilnahu, kami pun mengamalkannya. Lihat, ini Abu Muhammad ini saya lupa hidup di abad keempat atau ketiga. Yang jelas para jamaah ulama zaman dahulu sebelum abad kelima, beliau mengatakan, jadi apa saja yang diamalkan oleh para salaf, kami mengamalkannya. Jadi sudah, yang kita amalkan adalah mencontoh para salaf. Karena para salaf mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma tarakuhu taraknahu, dan apa yang ditinggalkan oleh para salaf kami pun meninggalkannya. Wa yasauna an numsika amma amsaku, dan cukup bagi kami untuk kami berpegang dengan apa yang mereka pegangi. Jadi Al-Imam mengatakan cukup kami ini berpegang dengan apa yang mereka pegangi. Kemudian wa nattabi'uhum fima bayyanu, dan kami mengikuti mereka pada apa-apa yang mereka jelaskan. Wa naqtadi bihim, dan kami meneladani mereka para salaf fi mastanbatu, dari apa yang mereka istimbatkan, mereka tetapkan hukumnya. Wa ra'au, dan mereka pandang fil hawadith, dalam peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian. Wala nakhruju an jama'atihim fi makhtalafu fihi, dan kami tidak akan keluar dari jamaahnya para salaf pada apa-apa yang mereka perselisihkan, au fi ta'wilihi, atau yang mereka tafsirkan. Ini ucapan dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Wa kullu ma qaddamna dzakarahu fa huwa qaulu ahli sunnah, dan semua kata Syekh yang kami paparkan penjelasannya, maka itu adalah ucapan ahli sunnah. Wa immatin nas, dan ucapannya imam-imam manusia, fil fikhi, imam-imam dalam fikih, wal hadis, dan imam-imam dalam hadis. Ala ma bayyannahu, sesuai dengan apa yang kami jelaskan. Wa kulluhu qaulu Malik, dan semuanya berasal dari ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Para jemaah yang rahmati Allah taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang datang. Masih banyak nukilan dari para salaf tentang kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini semakin menambah semangat kita ya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan untuk mengikuti Rasulullah, kita tidak mungkin bisa ittiba dengan sempurna tanpa kita melalui jalannya para salaf. Mustahil. Banyak orang mengatakan kami ikut Quran dan Sunnah, tapi Quran dan Sunnah dipahami sendiri. Dan ada yang ngaji begitu. Ada yang ngaji begitu. Ngaji tafsir dipahami sendiri, kemudian dia mengatakan menurut saya, menurut kelompok saya,
menurut si fulan. Enggak. Tidak boleh demikian. Kita fahami sebagaimana pemahaman para ulama terdahulu. Karena mereka itu mengambil ilmu secara turun-temurun sampai kepada Nabi SAW. Maka di zaman ini para jamaah, saya berikan satu metode di dalam memahami agama. Apabila datang di zaman ini orang berpendapat yang pendapatnya tidak ada salafnya, ketahuilah pendapat ini sesat. Kalau tidak ada dari kalangan salaf yang berpendapat dengan pendapat itu. Oleh karena itu beragama tanpa bimbingan para salaf ini adalah kesesatan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak boleh dipahami sendiri. Mereka saja memahami sebagaimana pemahamannya orang-orang generasi yang sebelumnya turun-temurun. Jadi tabi'in tidak akan memahami kecuali diajari oleh para sahabat. Sahabat tidak akan memahami Al-Quran kecuali diajari oleh siapa? Rasul. Dan Rasul diajari oleh siapa? Jibril alaihissalam. Dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah istiqomah para jamaah sampai akhir hayat kita. Yang penting itu istiqomah. Kalau menjadi orang bertakwa, tiba-tiba rajin ngaji, tiba-tiba rajin sholat berjamaah itu mudah. Tapi menjaga istiqomah tetap ngaji sampai meninggal, ini berat para jamaah. Makanya bersyukurlah saudara-saudara kita, jamaah kita yang wafatnya masih aktif ngaji. Bersyukur itu sudah. Itu berarti masya Allah nikmat yang besar. Yang wafat masih aktif di masjid, itu luar biasa. Kalau sekarang aktif, belum tentu nanti kita wafat masih aktif. Maka yang paling penting adalah mohon kepada Allah agar Allah tetapkan kita di atas agama ini sampai Allah mewafatkan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma awin alaina fi sakratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.